Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sudah seharusnya kita manfaatkan dengan penuh kebaikan. Di zaman teknologi modern seperti saat ini, berbagai kebutuhan pengetahuan bisa kita akses dengan mudah. Bahkan tak jarang untuk belajar suatu pengetahuan hanya cukup melalui internet saja. Nah, berbicara tentang belajar, Islam mempunyai konsep tersendiri. Inilah Risalah Hati untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'allam, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Piye kabar dulur? Pagi ini hati kita insyaallah dalam keadaan berbahagia, bangun dari tidur, kemudian kita melaksanakan sholat subuh sebagai awal aktivitas kita. Kita mohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima dan diridhoinya, dan semoga aktivitas kita ke depan sepanjang hari ini khususnya diberikan kelancaran dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dulur, belakangan ini seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kemajuan sains dan teknologi, banyak orang berburu ilmu pengetahuan atau mencari sesuatu yang dia butuhkan dalam hidupnya itu tidak lagi pakai guru. Kenapa? Karena ada yang dirasakan oleh kita itu bisa mewakili guru-guru yang ada dan dianggap jauh lebih praktis, lebih cepat, dan bahkan ilmu yang dipelajarinya itu bisa beraneka ragam yang diperolehnya. Ada alternatif-alternatif yang bisa didapatkannya. Tapi masalahnya adalah, apakah ketika kita belajar tentang agama atau bahkan belajar ilmu-ilmu yang lain, cukupkah kita berguru kepada Google misalkan? Cukupkah kita mengandalkan kemajuan sains dan teknologi dengan hanya ngeklik saja dari kamar kita atau dari tempat di mana kita ada, lalu kemudian menjadikan itu sebagai konsumsi akan ilmu pengetahuan yang kita dapat, lalu kemudian kita amalkan? Dulur-dulur semua, tentu Islam mengajarkan bahwa keberkahan itu harus didapat. Ilmu pengetahuan tidaklah satu-satunya yang bisa menjanjikan kebahagiaan kepada kita semua. Kenapa? Karena banyak masalah yang kemudian muncul dari hanya sekedar ketika kita belajar langsung kepada media yang ada. Dulur, banyak orang belajar tafsir misalkan. Ketika tanya kepada Google, Google memang bisa menjawab, dan di situ ada jawaban-jawaban yang bisa dipilih. Tapi persoalannya adalah substansi dari persoalan belajar ilmu tafsir, apakah semua bisa diselesaikan dengan Google? Atau dengan kemajuan sains dan teknologi yang berupa internet misalkan? Tentu tidak. Keberkahan muncul di dalam ilmu pengetahuan yang bisa menyinari ilmu yang kita dapatkan. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berharap mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar bisa belajar dari Google yang ada atau dari media-media gadget, handphone, dan lain sebagainya, iPad misalkan, yang bisa kita bawa kemana-mana. Tapi kita tetap menggunakan guru yang bisa mentransfer ilmu pengetahuan buat kita. Dulur, kenapa unsur guru ini menjadi penting? Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim misalkan, salah satu orang yang menjadi pelajar atau pemburu ilmu, orang yang
yang sedang taklim, di situ dipersyaratkan salah satunya adalah wa irsyadu ustadi. Ada petunjuk yang diberikan oleh seorang guru bahwa mencari ilmu itu hanya tidak sekedar dalam bahasa kita sebut dengan transfer of knowledge. Bukan. Tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan semata-mata. Tapi di situ harus ada transfer takdzib, pembelajaran, adab, akhlakul karimah yang bisa diberikan dari seorang guru kepada seorang murid. Tidaklah cukup kebanggaan kita akan pertumbuhan IT misalkan, kemudian mencukupkan diri kita mencari ilmu dari situ tanpa mengkonfirmasi kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Maka konsep mencari ilmu pengetahuan seperti ini tidaklah bisa dibenarkan secara mutlak di dalam Islam. Perlu pembelajaran yang mengikuti tahapan-tahapan. Di situ ada zakaun, wa hirsun, wastibarun, wa bulghatun, wa irsyadu ustadi, wa tulu zamani. Ada 6 syarat yang kemudian harus dilalui oleh seorang pelajar, oleh seorang yang sedang mencari ilmu, supaya ilmu yang didapatnya menjadi ilmu yang betul-betul bermanfaat di dalam kehidupannya. Sebagai bantuan media, tidak apa-apa itu dilakukan. Tapi kalau itu kemudian dijadikan sebagai tujuan dan target akhir, mencukupkan dari situ kita belajar, maka tentu itu adalah tindakan yang tidak bijak. Dan banyak orang yang terbukti tersesat di dalam belajar ilmu pengetahuan, khususnya soal agama, ketika hanya belajar kepada IT yang ada. Disinilah tekanan kita, disinilah penting motivasi kita kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, agar generasi kita tidak hanya semata-mata punya kemampuan untuk memanfaatkan IT sebagai sumber ilmu pengetahuan, tapi lebih dari itu adalah harus ada kemauan untuk mencari guru, sosok, karena di situ bimbingan, petunjuk, pembelajaran, akhlakul karimah, takzib dan lain sebagainya. Bukan hanya semata-mata taklim, itulah yang akan didapatkan oleh seorang guru yang kemudian mentransfer ilmunya kepada muridnya. Maka tulur-tulur semua, kebiasaan kita untuk mengambil enaknya saja di dalam memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan tidaklah bisa dibenarkan. Kita kembali harus kepada konsep pendidikan. Rasulullah saja menasehatkan kepada kita, menganjurkan kepada kita agar proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan harus ada guru yang membimbingnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan diri kita dunia sampai di akhirat nantinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa belajar dengan baik, belajar dengan menggunakan guru yang benar, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barakah dan manfaat. Wal afwa minkum, selamat menata hati, tentu istiqomah bersama risalah hati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu dan pengetahuan saja, namun keberadaan seorang guru bisa menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses belajar.